Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan aplikasi sederhana yang saya buat untuk mengenkripsi dan mendeskripsi plain text menjadi ciphertext dan menjadi plain text lagi menggunakan Caesar Cipher dan Vigenère Cipher. Sedikit saya bahas mengenai kriptografi. Jadi kriptografi itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Sebelum ada komputer, kriptografi dilakukan dengan algoritma berbasis karakter. Algoritma yang digunakan termasuk ke dalam sistem kriptografi simetri dan digunakan jauh sebelum sistem kriptografi kunci publik ditemukan. Ya, jadi ada elemen-elemen kriptografi yaitu plain text, tadi ciphertext, terus enkripsi, deskripsi. Jadi plain text itu teks awal, dan nanti kita akan enkripsi atau kunci, dan setelah dikunci teks tersebut akan menjadi ciphertext. Ciphertext itu ya tadi teks yang sudah terenkripsi. Terus jika ingin kita membukanya, maka dilakukan proses deskripsi atau membuka ciphertext tersebut menggunakan kunci yang kita masukkan di enkripsi tadi, maka itu akan menjadi plain text. Jadi ini caranya. Kita buat folder di local disk C, XMPP, terus di htdocs. Saya sudah buat folder, beri nama terserah apa aja. Saya beri nama ini Franciscom karena tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pengalaman sistem komputer. Nah, ini sudah ada 2 file, convert dan index berjenis PHP. Jika sudah, kita dapat membukanya di browser dengan sebelum itu kita aktifkan dulu Apache di XMPP control panel. Aktifkan dulu Apache. Jika sudah aktif, maka kita dapat membukanya. Itu dengan mengetikkan localhost / dan tadi nama folder yang kalian buat di tadi XMPP di htdoc tadi. Oke, ini yang tadi saya buat. Nah, ini dia. Ini ada Caesar dan Vigenère Cipher. Ya, dalam kriptografi sandi Caesar atau sandi geser adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada plain text atau teks awal atau teks terang digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Misalnya jika menggunakan geseran 3 atau kuncinya 3, misalkan huruf A akan menjadi huruf D, digeser 3 ke sana, ke seterusnya gitu. Jadi misalkan huruf P menjadi huruf Z, jika huruf I menjadi huruf L, jika huruf K menjadi huruf N, maka sehingga plain text yaitu wiki akan menjadi ZLNL. Itu adalah ciphertextnya ZLNL pada teks tersandi itu. Ya, kita coba buat
Di sini plain text atau teks awal, kalian bebas menuliskan kata apa saja, misalkan ini katanya. Lalu kita menggunakan kuncinya atau angkanya itu geseran, misalnya geseran 2 atau kuncinya 2, kita enkripsi. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini adalah ciphertext, plain text yang sudah di enkripsi, jadi akan menjadi ciphertext. Ini dia bentukannya seperti ini. Apabila kita akan mengubah menjadi teks awal, maka dilakukanlah proses deskripsi. Maka ciphertext yang tadi dibuka menggunakan kunci yang kita masukkan awal, yaitu 2. Maka kita deskripsi. Nah, kembali ke teks awal. Untuk generate cipher, itu digunakan sebuah tabel. Kalau generate cipher yang disebut dengan tabel generate, sebuah tabel alfabet ya. Terus tabel generate itu kan berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris. Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dan dari baris sebelumnya, membentuk ke-26 kemungkinan sandi cipher. Setiap huruf disandikan dengan menggunakan baris yang berbeda-beda sesuai kata kunci yang diulang. Tuh. Misalnya teks terang yang hendak disandikan adalah perintah serbu Berlin, maka ciphertext bukan ciphertext, plain text serbu Berlin, sedangkan kata kuncinya itu atau antara pengirim dan tujuan itu kata kunci adalah pizza, maka kata pizza itu diulang sehingga jumlah hurufnya sama banyak dengan teks terang gitu. Jadi huruf di plain text serbu Berlin itu disandingkan dengan kata kunci pizza, diulang terus hingga jumlah hurufnya itu sama dengan teks terang tersebut. Huruf pertama pada teks terang itu kan S, disandingkan dengan menggunakan baris berjudul P, huruf pertama pada kata kunci. Pada baris P dan kolom S di tabel generate terdapat huruf H. Demikian pula untuk huruf kedua dan seterusnya. Sehingga teks terang atau plain textnya tadi serbu Berlin dan kata kuncinya yaitu pizza diulang sesuai jumlah huruf di plain text tadi, menghasilkan ciphertext yaitu HMQ AUQ MQ KIC. Nah, itu coba kita praktekkan saja di sini. Misalnya saya ingin mengirimkan pesan ke teman saya, yaitu pesannya adalah saya akan datang, dengan menggunakan kuncinya adalah misalnya Uno, maka kata Uno ini nanti akan diulang sesuai dengan jumlah huruf yang ada di plain text ini. Mari kita enkripsi. Nah, ini dia plain text yang sudah menjadi ciphertext, jadi enkripsi menjadi ciphertext. Misalnya teman udah dikirim ke teman saya dalam bentuk seperti ini, maka untuk teman saya tahu isi di dalam ini di ciphertext ini, maka saya memberikan kuncinya ke dia. Nah, saya berikan kuncinya ke dia, bahwasanya kuncinya adalah Uno.
dan jika di deskripsi maka akan terbaca bahwasanya oh ternyata saya mengirimkan pesan, saya akan datang, dan dia tahu. Jadi kan itu ya, inilah sekian yang dapat saya berikan, yang dapat saya sajikan dalam bentuk sesederhana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengamanan sistem komputer. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam saya membawakan atau mempresentasikan sebuah aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi penonton, bagi semuanya yang menyaksikan video ini. Bila istiqomah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.